Selamat datang di video pembelajaran aljabar linear elementer bersama saya Ken Farel Chandra. Untuk nomor selanjutnya, kita akan menyelesaikan sistem-sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss hingga kita mencapai bentuk echelon baris. Lalu kita akan menyelesaikan SPL-nya atau menemukan nilai-nilai variabel X, Y, Z, X1, X2, X3-nya dengan backward substitution atau substitusi balik. Perlu kita ingat kembali bahwa bentuk echelon baris adalah contohnya sebagai berikut ya. 111000574 adalah sebagai berikut, yang dimana dia memenuhi tiga syarat. Yang pertama, tentunya satu utama. Pada setiap baris yang entry-entrynya tidak semua 0, elemen pertama yang bukan 0 harus angka 1. Baris kedua juga nih. Elemen pertama atau entry pertama yang bukan 0 adalah 1. Ini tidak masalah karena ini 0. Dan baris ketiga, entry pertama yang bukan 0 adalah 1. Satu utama, satu utama, satu utama. Syarat kedua, andaikan ada baris yang isinya entry-entry atau elemen-elemen 0, itu harus diletakkan di paling bawah. Syarat ketiga, jika kita punya dua baris berurutan yang tidak 0 semua entry-nya, maka satu utama yang ada di baris paling bawah harus posisinya lebih ke kanan daripada satu utama yang ada di baris lebih atasnya. Nah, jadi karena kita punya syarat 2 dan syarat 3 tadi, makanya nih setiap entry-entry di bawah satu utama haruslah 0. Karena kan syarat 3 memaksa satu utama di baris berikutnya atau baris lebih bawah untuk lebih ke kanan. Dan syarat kedua memaksa kalau elemen pertama yang bukan 0 haruslah angka 1. Jadi kita harus buat entry-entry di bawah satu utamanya 0. Jadi langsung saja kita kerjakan bagian A. Kita bentuk dulu matriks diperbesarnya. Ingat matriks diperbesar adalah gabungan dari koefisien-koefisien dan konstanta dari SPL-nya. Kita hilangkan saja variabelnya. Untuk kolom pertama berarti dia koefisien untuk variabel X. Jadi persamaan pertama untuk baris 1, 1, baris kedua, persamaan kedua, 2, persamaan ketiga, 3. Nah, untuk kolom kedua berarti koefisien untuk variabel Y. Persamaan 1 atau baris 1 itu 2, yang kedua itu min 1, ketiga itu 1. Kolom ketiga adalah koefisien untuk variabel Z. Nah, koefisien untuk persamaan pertama atau baris pertama adalah min 1. Untuk kedua, 1. Ketiga, min 2. Dan jangan lupa juga kita harus tulis koefisiennya. Nah, dari sini kita melakukan operasi baris elementer. Nah, untuk membuat tadi entry-entry di bawah satu utamanya 0. Jadi bagaimana? Nah, di sini kita sudah punya satu utama nih di kolom pertama. Kolom pertama di baris pertama di paling pojok kiri atas. Yang kita lakukan adalah membuat entry-entry di bawahnya 0. Jadi baris kedua dikurang 2 kali baris 1. Baris ketiga dikurang 3 kali baris 1. Sehingga matriksnya akan menjadi, nah baris pertama akan tetap sama, baris kedua akan berubah. 2 dikurang 2 dikali baris 1. 2 dikali 1 jadi 0. Min 1 dikurang 2 dikali 2. Min 1 dikurang 4. Jadi min 5. 1 dikurang 2 dikali min 1. Jadi 1 ditambah 2, 3. Baris ketiga dikurang 3 kali baris 1. 3 dikurang 3 dikali 1, berarti 0. 1 dikurang 3 dikali 2, berarti min 5. Min 2 dikurang 3 dikali min 1, berarti min 2 ditambah 3, 1. Nah, jangan lupa konstantanya juga kita operasikan. 3 dikurang 2 dikali 2, berarti 3 min 4, min 1. Min 1 dikurang 3 dikali 2, berarti min 1 min 6, min 7. Nah, selanjutnya kita harus ubah min 5 ini menjadi satu utama. Karena ingat syarat kedua dan syarat ketiga. Entry pertama yang bukan 0 haruslah 1. Jadi kita
operasikan saja dengan mengalihkan min 1/5 ke baris 2. Jadi baris satunya akan sama dan baris 3-nya akan sama. Yang berubah akan menjadi baris 2 saja. Min 3/5, min 1/5. Nah, selanjutnya kita harus membuat entry di bawah satu utama ini menjadi 0. Ya, caranya sama. Baris 3 ditambah 5 baris 2. Nah, baris pertama dan baris kedua kan tetap sama. 1, 2, min 1, 2. 0, 1, min 3/5, 1/5. Sekarang yang akan berubah adalah baris ketiga. 0 ditambah 5 dikali 0 adalah 0. Min 5 ditambah 5 kali 1 adalah 0. 1 ditambah 5 dikali min 3/5 adalah 1 min 3 atau min 2. Min 7 ditambah 5 kali 1/5, yaitu min 7 tambah 1 adalah min 6. Nah, di sini kita tinggal mengubah entry pertama di baris ketiga ini yang bukan 1 menjadi 1. Caranya kita kalikan min 1/2 ke baris 3. Sehingga baris pertama dan baris kedua akan tetap sama. 2, 1/5. Sehingga akan menjadi 0 kali min 1/2 jadi 0. Min 2 dikali min 1/2 jadi 1. Min 6 dikali min 1/2 jadi 3. Nah, sekarang kita tinggal ubah balik ke bentuk SPL-nya. Kalau kita ubah balik jadi X plus 2Y min Z sama dengan 2. Y min 3/5 Z sama dengan 1/5. Z sama dengan 3. Jadi kita punya 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dan backward substitution kita harus menggunakan informasi dari persamaan yang ketiga. Kita substitusi balik ke persamaan yang kedua, dan lalu informasi yang kita dapatkan dari substitusi itu, yaitu informasi tentang Y, nilai Y, kita akan gunakan juga bersama dengan persamaan ketiga tadi untuk disubstitusi lagi ke persamaan 1 untuk mencari nilai variabel X-nya. Jadi, substitusi Z sama dengan 3 atau persamaan 3 ke 2. Y min 3/5 dikali 3 sama dengan 1/5. Sehingga Y sama dengan 1/5 ditambah 9/5 atau Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita gunakan informasi yang kita dapatkan, yaitu kita akan substitusi Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 ke persamaan 1 untuk mendapatkan informasi tentang nilai variabel X. Sehingga X ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 2. X plus 4 min 3 sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Jadi kita dapatkan solusi untuk SPL tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Selesai. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya. Sama, kita bentuk dulu matriks diperbesarnya. Matriks diperbesarnya, ingat kolom pertama adalah koefisien untuk variabel X1. Jadi 1, 2, 3. Kolom kedua koefisien untuk variabel X2, 1, 4, dan 6. Koefisien untuk variabel X3 adalah yang di kolom ketiga. Itu 0. Konstantanya juga yang jangan lupa ditulis. Nah, setelah itu kita harus melakukan operasi baris elementer atau OBE sedemikian sehingga entry-entry di bawah satu utama, di sini udah ada satu utama, untuk kolom pertama adalah 0. Berarti kita lakukan B2 dikurang 2B1. B3 dikurang 3B1. Sehingga baris pertama akan tetap sama, 1, 1, 2, 9. Namun baris kedua akan berubah. 2 baris kedua ya. Min 2 dikali 1 adalah 0. 4 min 2 dikali 1 adalah 2. Min 3
min 2 dikali 2 adalah min 3, min 4, jadi min 7. 1 min 2 dikali 9 adalah 1 min 18, berarti min 17. 3 min 3 kali 1 adalah 0. 6 min 3 kali 1 adalah 3. Min 5 min 3 kali 2 berarti min 5 min 6 adalah min 11. 0 min 3 kali 9 adalah min 27. Nah, sekarang kita perlu mengubah entry pertama yang bukan 0 di baris kedua ke 1. Jadi kita harus ubah ini jadi 1 utama. Jadi kita langsung operasikan 1 per 2 B2. Sehingga baris pertama dan baris ketiga akan tetap sama. Yang berubah akan menjadi baris kedua. 0 kali setengah 0, 2 kali setengah 1, min 7 dikali setengah, min 7 per 2. Min 17 dikali setengah jadi min 17 per 2. Nah, sekarang kita perlu mengubah entry di bawah 1 utama di kolom yang kedua menjadi 0. B3 dikurang 3B2. Jadinya baris pertama dan baris kedua akan sama. Yang berubah hanya baris ke-3. Jadinya 0 dikurang 3 kali 0 berarti 0. 3 dikurang 3 kali 1, 0. Min 11 dikurang 3 kali min 7 per 2 berarti min 11 ditambah 21 per 2. Min 1 per 2. Min 27 dikurang 3 kali min 17 per 2. Min 27 dikurang 3, berarti min ketemu min jadi positif. 3 kali 17 per 2. Atau 51 per 2. Berarti min 3 per 2. Sekarang kita perlu mengubah entry pertama yang bukan 0 di baris ketiga ini menjadi 1. Agar jadi bentuk eselon baris. Jadi dikalikan saja dengan min 2. Baris ketiga dikalikan dengan min 2. 1, 1, 2, 9. Jadi akan sama baris pertama dan baris kedua, tapi yang berubah adalah baris ketiga. 0, 0, 1. Karena min 2 kali min 1 per 2 jadi 1. Min 2 dikali min 3 per 2 jadi 3. Nah, di sini kita perlu ubah balik ke bentuk SPL dan lakukan backward substitution. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. X2 min 7 per 2 X3 sama dengan min 17 per 2. X3 sama dengan 3. Jadi kita punya 3 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan informasi di persamaan ketiga dan kita substitusi ke persamaan kedua. Lalu kedua informasi yang diperoleh, informasi X2 dan X3 kita akan gunakan dan substitusi ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X1. Jadi substitusi 3 ke 2, maka X2 min 7 per 2 dikali 3 sama dengan min 17 per 2. Atau X2 sama dengan min 17 per 2 ditambah 21 per 2. Yang ekuivalen dengan X2 sama dengan 2. Substitusi X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3 ke 1. Jadi kita bisa peroleh nilai X1. X1 ditambah 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 9. X1 sama dengan 9 min 6 min 2. Atau X1 sama dengan 1. Jadi kita peroleh hasilnya nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Kita telah menyelesaikan kedua SPL tersebut dengan eliminasi Gauss dan backward substitution. Nah, untuk soal selanjutnya kita diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss lagi. Di sini
kita diminta untuk memberikan himpunan solusinya secara lengkap, dan apabila kita harus menggunakan variabel bebas, maka kita harus menyatakan solusi akhirnya dalam parameter T, S, dan sebagainya. Dan kita juga diminta untuk menuliskan yang mana yang variabel utama dan yang mana yang variabel bebas. Jadi ingat kembali, kalau yang leading variable, jadi semisal kita punya SPL berikut dan kita melakukan OBE ya, dan hasil bentuk eselonnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, semisal 7, 4, 3, 1, 2. Semisal bentuk eselonnya adalah sebagai berikut. Nah, leading variable atau variabel utama adalah variabel yang bersesuaian dengan satu utama. Jadi di kolom pertama ini kan menandakan koefisien-koefisien dari variabel X1. Kolom kedua koefisien dari variabel X2 dari masing-masing persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, karena kita punya satu utama di kolom pertama dan satu utama di kolom kedua, maka artinya X1 dan X2 adalah variabel utama. Jadi variabel utama itu adalah variabel yang bersesuaian dengan posisi satu utama. Dan di sini, di kolom ketiga tidak ada satu utama. Artinya X3 ini adalah variabel bebas. Nah, ini kan misalnya ya, sekarang kita hitung. Untuk yang A, kita cari dulu matriks diperbesarnya. Untuk kolom pertama, koefisien untuk variabel X1, 1, 2, min 1. Kolom kedua, koefisien untuk variabel X2, min 2, min 4, dan 2. Koefisien untuk variabel X3, 1, 3, dan 2. Dan jangan lupa konstantanya juga harus ditulis. Sekarang, kita akan mengubah entry-entry di bawah satu utama di kolom pertama ini menjadi 0. Agar kita bisa mengubah matriks diperbesar ini ke bentuk eselon ya. Jadi B2 dikurang 2B1, B3 ditambah B1. Nah, di sini baris pertama akan sama. Sekarang untuk baris kedua, 2 min 2 kali 1. Berarti 2 min 2, 0. Min 4, min 2 kali min 2 berarti min 4 plus 4, 0. 3 min 2 kali 1 berarti 3 min 2, 1. 7 min 2 kali 4 berarti 7 min 8, min 1. Min 1 ditambah baris 1, 1 berarti 0. 2 ditambah baris 1, min 2 berarti 0. 2 ditambah 1 berarti 3. Min 7 ditambah 4 berarti min 3. Nah, di sini kan kelihatan ya, untuk kolom kedua tidak ada satu utama. Nah, untuk kolom ketiga, nah baru ada satu utama nih. Di persamaan kedua atau di baris kedua ada satu utama. Kolom kedua nggak ada satu utama. Nah, sekarang berarti kita tujuannya adalah mengubah 3 ini menjadi 0. Karena entry di bawah 1 dalam bentuk eselon baris adalah 0. Berarti B3 min 3 B2. Artinya baris pertama dan baris kedua akan sama. Dan baris ketiga yang akan berubah. 0 min 3 kali 0 berarti 0. 0 min 3 kali 0, 0 juga. 3 min 3 kali 1 jadi 0. Min 3, min 3 kali min 1 berarti min 3 plus 3 jadi 0. Nah, di sini kita punya baris 0 atau baris yang entry-entry-nya 0. Nah, ya pertama di sini kita tentukan terlebih dahulu yang mana variabel utama dan variabel bebas. Tadi sudah dijelaskan bahwa variabel utama adalah variabel yang posisinya bersesuaian dengan satu utama. Di sini yang ada satu utama adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Artinya, kolom pertama tadi kan berisi koefisien-koefisien yang untuk variabel X1. Kolom ketiga koefisien-koefisien untuk variabel X3. Artinya, pada X1 dan X3 adalah variabel utama. Nah, sedangkan variabel
bebas adalah yang tidak ada satu utamanya, yaitu kolom kedua. Ya, di kolom kedua, yang bersesuaian posisinya adalah variabel X2. Nah, sekarang kita ubah balik bentuk matriks diperbesar ini ke SPL. X1 min 2 X2 ditambah X3 sama dengan 4. X3 sama dengan min 1. Nah, kita cuma punya dua informasi ya di sini. Karena tadi kita punya variabel bebas X2, makanya kita harus menggunakan parameter ya tadi. Misalkan X2 sama dengan T elemen bilangan real. Di sini T-nya adalah parameter. Nah, substitusi, backward substitution kita pakai substitusi balik. Substitusi 2 dan X2 sama dengan T ke 1. Sehingga kita peroleh X1 min 2 dikali T ditambah min 1 sama dengan 4. Jadi X1 sama dengan 2T ditambah 5. Nah, sehingga kita dapat X1 sama dengan 2T ditambah 5, X2 sama dengan T, X3 sama dengan min 1. Karena diminta himpunan penyelesaian, kita tulis saja himpunan penyelesaiannya adalah kurung awal X1, X2, X3. Demikian sehingga X1 sama dengan 2T ditambah 5, X2 sama dengan T, X3 sama dengan min 1 dengan T elemen bilangan real. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Di sini sama kita perlu membuat matriks diperbesarnya. Untuk kolom pertama berarti koefisien-koefisien untuk variabel X, jadi 2, 6, min 4. Kolom kedua koefisien untuk variabel Y, min 1, min 3, 2. Kolom ketiga adalah koefisien untuk variabel Z, 2, 6, min 4. Dan jangan lupa konstantanya. Nah, di sini kita akan melakukan eliminasi Gauss. Dan cara yang sama kita melakukan OBE. Nah, di sini di kolom pertama kita lihat belum ada pivotnya atau satu utamanya. Jadi kita harus bagi baris pertama dengan 2 atau 1/2 dikali B1 itu baris 1. Kita bentuk dulu buat entry pertamanya itu jadi 1. Jadi setengah kali 2, 1 min 1 kali setengah min 1/2, 2 kali setengah 1 min 4 kali setengah min 2. Baris kedua dan baris ketiga akan sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat entry-entry di bawah satu utama ini menjadi 0 karena kita ingin membuatnya ke bentuk echelon baris. Berarti baris 2 dikurang 6 dikali baris 1, baris 3 ditambah 4 dikali baris 1, sehingga di sini baris pertama tidak berubah ya, min 2. Baris 2, 6 min 6 kali 1 adalah 0, min 3 min 6 kali min 1/2 adalah min 3 tambah 3, berarti 0. 6 dikurang 6 kali 1 adalah 0. Min 12 min 6 kali min 2 adalah min 12 plus 12, jadi 0 ya. Min 4 tambah 4 kali 1 adalah 0. 2 ditambah 4 kali min setengah adalah 2 min 2 jadi 0. Min 4 tambah 4 kali 1 adalah 0. 8 tambah 4 kali min 2 adalah 8 min 8 berarti 0. Nah, di sini kita dapat 2 baris 0 yang entry-nya semuanya 0. Nah, kita pertama-tama ya lihat dulu variabel utamanya yang mana, variabel bebas yang mana.
Di sini yang menjadi variabel utama adalah variabel yang posisinya bersesuaian dengan satu utama. Nah, yang ada satu utama hanya ada di kolom pertama. Artinya, ingat kolom pertama adalah koefisien untuk variabel X. Berarti variabel utamanya adalah X. Sedangkan untuk kolom kedua dan kolom ketiga tidak ada satu utama. Artinya variabel Y dan variabel Z adalah variabel bebas. Nah, sekarang kita ubah balik ke bentuk SPL. X min 1 per 2 Y ditambah Z sama dengan min 2. Jadi kita cuma punya sistem ini. Karena kan yang baris 0 akan membuahkan 0 sama dengan 0 ya. Jadi, karena kita punya variabel bebas Y dan Z, kita misalkan dua parameter. Misalkan Y sama dengan S dan Z sama dengan T dengan S, T, elemen bilangan real. Nah, kedua ini adalah parameter ya. Substitusi Y sama dengan S dan Z sama dengan T ke 1. Sehingga X min 1 per 2 S ditambah T sama dengan min 2. Yang ekuivalen dengan X sama dengan 1 per 2 S min T min 2. Karena diminta dalam jawaban kita dalam himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya adalah kurung perawal X, Y, Z. Sedemikian sehingga X sama dengan 1 per 2 S min T min 2. Y sama dengan S, Z sama dengan T, dengan S dan T elemen bilangan real. Selesai. Untuk nomor selanjutnya, di sini kita diminta untuk menggunakan eliminasi Gauss lagi untuk menyelesaikan atau mencari himpunan solusi dari SPL-SPL ini. Nah, bedanya adalah SPL-SPL yang di sini punya jumlah persamaan dan jumlah variabel yang berbeda. Langsung saja kita coba. Untuk yang A, matriks diperbesarnya adalah di sini hanya ada dua persamaan, artinya di dalam matriksnya hanya akan ada dua baris. Nah, untuk kolom pertama, koefisien untuk variabel X1-nya adalah 1 dan 2. Kolom kedua, koefisien untuk variabel X2-nya 3 dan 6. Kolom ketiga, koefisien variabel untuk variabel X3-nya adalah min 1 dan min 1. Kolom keempat, 2 dan 5. Dan jangan lupa tulis konstantanya juga. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi baris elementer untuk membuat bentuk matriks diperbesar ini menjadi eselon baris. Nah, caranya kita buat dulu entry yang ada di bawah satu utama ini, yaitu entry 2 menjadi 0. Jadi B2 kurang 2B1. Nah, baris pertama akan sama. 2 min 2 kali 1 adalah 2 min 2, 0. 6 min 2 kali 3 adalah 0. Min 1 kurang 1 kali min 2 adalah min 1 tambah 2. Itu 1. 5 kurang 2 kali 2 adalah 5 min 4. 1. 12 min 2 kali 5 adalah 12 min 10. 2. Nah, sekarang apakah ini sudah bentuk eselon baris? Ya sudah, karena kita udah punya satu utama di baris pertama, di baris kedua juga ada satu utama, dan satu utamanya lebih ke kanan daripada yang di baris pertama, dan di bawah satu utama ini juga angka 0, jadi satu angka pertama yang bukan 0 di baris yang entry-nya tidak semua 0 adalah angka 1. Jadi ini sudah memenuhi syarat-syarat eselon baris, dan kita ubah balik ke bentuk SPL-nya. Jadi X1 tambah 3X2 kurang X3 ditambah 2X4 sama dengan 5.
X3 ditambah X4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita perlu menyelesaikan soal ini. Tapi sebelum itu kita lihat lagi yang mana yang variabel utama, yang mana yang variabel bebas. Yang variabel bebas kita akan misalkan parameter untuk menggantikan variabel bebas tersebut. Nah, variabel utama yang mana? Yang posisinya bersesuaian dengan satu utama. Nah, di sini kita punya satu utama di kolom 1 dan kolom 3. Artinya X1 dan X3 adalah variabel utama. Sedangkan kolom kedua dan kolom keempat tidak punya satu utama. Jadi X2 dan X4 adalah variabel bebas. Untuk menyelesaikan ini, mari kita misalkan parameter. Misalkan X2 sama dengan S, X4 sama dengan T, dengan S dan T elemen bilangan real. Ini dua parameter. Nah, substitusi ke persamaan pertama dulu. Substitusi X4 sama dengan T, T elemen bilangan real, ke 2, sehingga X3 ditambah T sama dengan 2, atau ekuivalen dengan X3 sama dengan 2 min T. Selanjutnya, kita substitusi semua informasi yang kita punya ke persamaan pertama. Substitusi X3 sama dengan 2 min T, X4 sama dengan T, X2 sama dengan S. S dan T elemen bilangan real ke 1. Jadi, X1 ditambah 3 dikali S dikurang 2 min T ditambah 2T sama dengan 5. Ekuivalen dengan X1 tambah 3S min 2 ditambah T ditambah 2T sama dengan 5. Atau X1 sama dengan 7 min 3T min 3S. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2, X3, dan X4. Demikian sehingga X1 sama dengan 7 min 3T min 3S, X2 sama dengan S, X3 sama dengan 2 min T, X4 sama dengan T, dengan S dan T elemen bilangan real. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Di sini kita punya 3 persamaan dengan 2 variabel. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah sistem dengan 2 variabel, kita hanya memerlukan 2 persamaan yang saling tidak berkelipatan. Nah, sekarang kita langsung saja bentuk matriks diperbesarnya. Untuk yang kolom pertama kita punya koefisiennya 1, 3, dan 2. Kolom kedua min 2, 1, dan min 3. Jangan lupa konstantanya juga. Lalu baru kita lakukan operasi baris elementer. Nah, di sini kalau kita ingin membuat matriks diperbesar ini menjadi bentuk S salon baris, maka entry-entry yang ada di bawah satu utamanya 3 dan 2 harus bernilai 0. Berarti B2 min 3 kali B1, B3 min 2 kali B1. Baris pertama akan tetap sama. Nah, sekarang 3 min 3 kali 1, berarti 3 min 3, 0. 1 min 3 kali min 2, 1 tambah 6, berarti 7. 5 min 3 kali 4, 5 min 12, min 7. Sekarang baris ketiga, B3 berarti 2 kurang 2 kali 1, 0. Min 3, min 2 kali min 2, berarti min 3 tambah 4, 1. 7 min 2 kali 4, min 1. Sekarang kita lanjutkan OBE-nya.
dengan membuat kolom 2 ini ada satu utama ya. Jadi 7 ini akan kita buat jadi 1 per 7 B2. 100 min 2 4 1 min 1. 7 kali 1 per 7 jadi 1, min 7 kali 1 per 7 jadi min 1. Nah, di sini kelihatan ya, baris kedua dan baris ketiga itu sama, mempunyai informasi yang sama. Nah, karena kita mau ke bentuk echelon baris ya, kita tetap harus lakukan OBE. Jadi ininya ntar 0. B3 min B2. 1, 0, min 2, 1. 4 min 1. Nah, 0 min 0, 0. 1 min 1, 0. Min 1 min 1 jadi 0. Sekarang kita bentuk SPL-nya. Ubah balik ke bentuk SPL-nya. X1 min 2 X2 sama dengan 4. X2 sama dengan min 1. Nah, artinya kita punya dua variabel utama karena di sini di kolom pertama dan kolom kedua ada satu utama. Di X1, X2-nya variabel utama dan kita tidak punya variabel bebas. Baris ketiga ini yang baris 0, artinya persamaan ketiga kita dari SPL kita sudah terpenuhi secara konsisten. Dengan dua persamaan ini dua saja. Nah, sekarang kita lakukan substitusi balik. Jadi substitusi dari persamaan 2 ke 1. Sehingga X1 min 2 kali min 1 sama dengan 4. Ekivalen dengan X1 sama dengan 4 dikurang 2. Atau X1 sama dengan 2. Sekarang kita jadi punya nilai X1 dan X2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2, demikian sehingga 2, min 1. Sekarang kita ke bagian C. Di sini kita punya 3 persamaan, tapi kita punya 4 variabel. Jadi ini pasti kita akan pakai parameternya. Karena informasi yang kita punya hanya 3. Tapi kita disuruh mencari 4 nilai variabel. Sekarang kita bentuk saja matriks diperbesarnya dan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, untuk kolom pertama, koefisien variabel F1, 1, 2, min 1. Koefisien baris yang kolom kedua, koefisien variabel X2, 2, 4, min 2. Kolom ketiga, koefisien variabel X3, min 3, min 5, 4. Kolom keempat, 1, 3, dan min 1. Dan jangan lupa konstantanya juga. Sekarang kita akan lakukan operasi baris elementer. Di sini kita lihat bahwa entry di baris pertama dan kolom 1 ini adalah udah satu utama ya. Kita udah punya satu utama. Yang kita lakukan sekarang adalah mengubah 2 dan min 1 entry-entry di bawah satu utama itu menjadi 0. Jadi baris 2 kurang 2 baris 1, baris 3 ditambah baris 1. Baris 1 akan sama, 1, 2, min 3, 1, 4. Baris 2 dulu. 2 min 2 kali 1, berarti 2 min 2, 0. 4 min 2 kali 2, 4 min 4, 0. Min 5, min 2 kali min 3, berarti min 5 tambah 6, 1. 3 min 2 kali 1, 1. 9 min 2 kali 4, 9 min 8 jadi 1. Sekarang untuk baris yang ketiga, min 1 ditambah 1, 0. Min 2 tambah 2, 0. Min 4 ditambah min 3, 1. Min 1 ditambah 1, 0. Min 3 ditambah 4, 1. Sekarang kita sudah punya satu utama nih di kolom ketiga. Satu utama, tapi di bawahnya nih masih entry 1, belum 0. Kita harus buat dia menjadi entry 0 biar kebentuk echelon baris. Baris 3 kurang baris 2.
1, 2, min 3, 1 kan. Berarti sama ya. Untuk baris pertama karena kita tidak melakukan operasi apa-apa. Baris kedua juga akan sama. Nah, sekarang yang berubah kan baris 3. 0 min 0, 0. Ini juga sama. 1 min 1, 0. 0 min 1, min 1. 1 min 1, 0. Sekarang di sini lihat baris ketiga. Baris ketiga kita masih ada entry min 1. Jadi baris yang ketiga ini bukan baris 0 ya. Entry-nya masih ada min 1. Kita bisa buat min 1 ini jadi 1 utama. Kita kalikan saja min B3. 1, 2, min 3, 1, 4, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini sudah jadi bentuk eselon baris. Di sini kita lihat dulu yang mana yang jadi variabel utama dan yang mana yang jadi variabel bebas. Yang variabel utama ya kita sesuaikan sama posisi satu utamanya di mana. Ada di kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi X1, X3, dan X4 adalah variabel utama. X3 dan X4. Nah, sedangkan yang tidak punya satu utama adalah di kolom kedua. Berarti dia adalah variabel bebas. Nah, karena dia adalah variabel bebas, kita harus memisahkan X2 ini sebagai suatu parameter. Nah, sebelum itu kita ubah balik dulu menjadi SPL X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 ditambah X4 sama dengan 4. X3 ditambah X4 sama dengan 1. X4 sama dengan 0. Sekarang kita misalkan terlebih dahulu variabel bebasnya X2 sama dengan T, di mana T ini adalah elemen bilangan real, ini parameter ya. Setelah kita memisahkan parameternya, kita cari dulu nilai X3 berapa. Di sini kita punya X4 sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan 2. Substitusi 3 ke 2, sehingga kita peroleh X3 ditambah 0 sama dengan 1, yang ekuivalen dengan X3 sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah punya informasi X3 sama dengan 1, X2 sama dengan T, X4 sama dengan 0. Nah, sisa mencari nilai variabel X1. Nah, ya udah, kita substitusi semua informasi yang kita punya ke persamaan pertama. Jadinya kita punya X1 ditambah 2T min 3 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 4. Yang ekuivalen dengan X1 sama dengan 4 ditambah 3, 7 dikurang 2. Sehingga himpunan penyelesaian kita adalah X1, X2, X3, X4, sedemikian sehingga X1 sama dengan 7 min 2T, X2 sama dengan T, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 0. T elemen bilangan real. Selesai. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.